Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat XBIM, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengerjakan latihan soal sumatif pada materi pecahan. Jangan lupa persiapkan alat tulis dan juga berdoa ya. Sudah siap? Gaskan! Uji kompetensi. Soal nomor 1, bandingkan dua pecahan di bawah ini dengan tanda kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. 1/3 itu tandanya sama 1/1 bagaimana? Nah, kita sudah pernah belajar tentang kalau dia pembilangnya adalah 1, maka yang kita lihat itu pasti yang lebih besar adalah yang penyebutnya ya. Kita fokusnya nanti ke penyebutnya. Kalau dia pembilangnya itu sama, maka penyebutnya yang kita lihat. Maka penyebut dengan bilangan yang terkecil, maka dia yang besar nilainya ya. Berarti tandanya adalah yang sini. Berarti tandanya 1/3 kurang dari 1/1. Nah, yang B 1/7 titik-titik 1/5. Nah, ini juga berpembilang 1, maka fokusnya adalah penyebutnya. Jika penyebutnya itu bilangannya lebih kecil, maka dia yang lebih besar nilainya ya. Berarti jawabannya adalah yang ini. Ya, 1/7 kurang dari 1/5. Oke, selanjutnya yang C. Yang C ini dengan berpenyebut sama ya, sama-sama 9, maka yang menjadi fokus kita adalah pembilangnya. Jika pembilangnya itu besar angkanya, maka dia bernilai besar. Maka jawabannya adalah tanda lebih dari 5/9 lebih dari 3/9. Nah, yang D dia juga penyebutnya sama. Maka yang kita lihat dan kita fokuskan adalah pembilangnya. Kalau pembilangnya besar, maka dia bernilai besar pecahannya. Sehingga 2/6 kurang dari 3/6. Nah, yang E juga di sini penyebutnya sama, yaitu sama-sama 17. Maka yang jadi fokus kita lihat adalah pembilangnya. Kalau pembilangnya besar, maka kita bernilai besar. Sehingga 11/17 lebih besar dari 3/17. Soal nomor 2, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, 1/3, 1/2, 1/4. Nah, jika dia berpembilangnya ini 1, pembilangnya 1 ya, nilainya sama-sama 1, maka yang menjadi fokus kita adalah penyebutnya. Nah, penyebutnya semakin dia besar penyebutnya, maka nilainya kecil. Sehingga yang A itu adalah jawaban yang benar adalah ya, Ibu tulis di sini yang A jawabannya adalah dari yang terkecil ya, berarti 1/4, kemudian 1/3, kemudian 1/2. Nah, jadi dengan penyebut yang besar, nilainya besar, maka pecahannya ini nilainya kecil. Jadi 1/4 itu lebih kecil daripada 1/3, 1/3 lebih kecil dari 1/2. Oke, selanjutnya yang B ya. Yang B juga dia berpembilangnya sama, yaitu sama-sama 1 ya. Nah, berpembilang 1 berarti fokus kita adalah di penyebutnya. Kalau penyebutnya dia lebih besar, maka dia bernilai kecil pecahannya. Yang B berarti jawabannya adalah 1/21, 1/17, 1/13. Nah, untuk soal yang C, di sini memiliki penyebut yang sama, yaitu per 8 ya. Nah, di sini berarti yang kita fokuskan adalah pembilangnya. Kalau pembilangnya itu dia lebih kecil angkanya, berarti nilai pecahannya juga kecil. Oke, yang C berarti jawabannya adalah 2/8, 5/8, 7/8. Oke, selanjutnya yang D ini nilai penyebutnya ini sama, yaitu sama-sama 7. Berarti kalau kita susun dari yang terkecil, jawaban yang D adalah di sini ya. Jawaban yang D adalah 3/7, 6/7, 7/7.
7. Nah, kita fokuskan kepada pembilangnya. Kalau semakin kecil, maka pecahannya ini nilainya juga kecil ya. Oke, yang E juga dia berpenyebut sama yaitu 16, maka yang jadi kita fokuskan adalah di pembilangnya. Jika dia nilainya paling kecil, maka dia pecahannya bernilai kecil ya. Nah, yang E Ibu tulis di sini saja ya. Oke, yang E itu berarti jawabannya 12 per 16, 14 per 16, 15 per 16. Nah, bisa kita simpulkan bahwa untuk pecahan yang berpembilang 1, maka kita fokuskan kepada penyebutnya. Nah, kalau dia penyebutnya itu lebih besar, maka dia nilai pecahannya itu adalah yang kecil ya. Kalau untuk pecahan yang berpenyebutnya ini sama, maka yang kita fokuskan adalah di nilai pembilangnya. Nah, kalau pembilangnya ini kecil, maka nilainya kecil pecahannya. Oke, soal nomor 3 ya. Ibu mempunyai 1 buah semangka, seperempatnya diberikan kepada Helen, sisanya diberikan kepada Putu. Berapakah bagiankah semangka yang diterima Helen dan Putu? Nah, di sini 1 buah semangka, seperempatnya dibagikan kepada Helen, sisanya diberikan kepada Putu. Nah, berarti si Putu ini dapatnya berapa ya? Kalau Helen ini dapatnya berapa? Helen ini dapatnya 1/4. Nah, kalau Putu berapa? Putu berapa gitu ya. Nah, kalau kita gambar, misalnya ini semangkanya Ibu nih ya. Ini semangkanya Ibu. Nah, dibagi 4 kan, karena kan seperempat. Sehingga ini bagiannya untuk si Helen. Berarti sisanya yang ini, yang tidak diarsir ini berarti 3/4. Nah, 3/4 berarti punyanya Putu adalah 3/4. Sehingga bagian semangka yang diterima Putu adalah 3/4. Siapakah yang menerima bagian semangka paling besar? Nah, 1/4 sama 3/4 besar mana? Jika dia, ini dari gambarnya udah terlihat ya, maka jatahnya Putu yang lebih besar. Nah, tapi kalau kita lihat angkanya ini, dengan berpenyebut sama yaitu 4, kita lihat pembilangnya. Kalau pembilangnya besar, berarti nilai pecahannya juga besar. Oke, yang nomor 4. Bibi membagikan 1/3 bagian roti kepada Wiwin, sedangkan 2/3 bagiannya kepada Thomas. Siapakah yang menerima bagian roti paling sedikit? Nah, 1/3 sama 2/3 ini kan penyebutnya sama ya, sama-sama 3. Nah, berarti fokusnya adalah kita ke pembilangnya. Nah, 1 sama 2 lebih besar 2. 1 ini kecil kan. Nah, berarti kalau untuk nilai yang kecil di pembilang, berarti dia pecahannya juga kecil nilainya ya. Berarti si Wiwin ini yang memiliki bagian roti paling sedikit ya, karena hanya 1/3 atau 1/3 ini kurang dari 2/3. Oke, nomor 5, ubahlah pecahan biasa berikut menjadi pecahan desimal persepuluhan. Nah, kalau 3/10 berarti 0,3. Nah, di belakang koma ada 1 angka per 10 ya. 4/10 menjadi berapa? 0,4. 2/10 menjadi 0,2. 6/10 menjadi 0,6 ya, 1 angka di belakang koma ada 1 angka. 25/10 berarti ini kita tulis 25. Nah, kita hitung dari belakang. 1 berarti komanya ada di sini, sehingga 25/10 adalah 2,5. Nah, untuk soal nomor sekian dulu belajar latihan soal sumatif pada materi pecahan. Semoga kalian paham. Silahkan diulang-ulang terus menonton videonya agar lebih paham. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.